Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Teman-teman Majelis Ta'lim Permata yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian tentang pengasuhan dan kita akan belajar tentang sebuah tema pohon ketaatan ya Ibu-ibu? Benih-benih pohon ketaatan. Oke, benih-benih pohon ketaatan. Masya Allah. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ketika kita mendidik anak-anak kita, itu diibaratkan kita sedang menanam pohon. Kita sedang menanam pohon dan hendaklah ketika kita sedang menanam pohon, maka kita pilih benih-benih yang terbaik, bibit-bibit unggul. Dan ketika kita sudah mendapatkan bibit unggul atau benih-benih yang baik, maka tentunya kita harus bisa merawatnya, memberikan pupuk terbaik, memberikan perawatan terbaik, maka tanaman yang kita rawat, pohon yang kita tanam dan kita rawat, tentunya akan menghasilkan buah yang lebat. Begitu pula ketika kita sedang membersamai anak-anak kita, maka kita perlu yang namanya merawat anak-anak kita. Dengan apa ibu-ibu semuanya? Karena kita adalah orang-orang yang beriman, karena kita adalah hamba-hamba Allah, maka merawat benih-benih ketaatan kepada Allah itu diawali dengan bersyukur. Ya. Kenapa? Karena ternyata syukur itu adalah kunci dari kesehatan mental. Subhanallah. Lihat ibu-ibu zaman sekarang itu kan banyak ya orang-orang yang sehat tapi hanya sehat jasmaninya, mentalnya belum sehat. Padahal yang paling pokok, yang paling penting adalah sehat ruhaninya, sehat hatinya. Kalau sehat hatinya, maka insya Allah apapun yang Allah Azza wa Jalla takdirkan dia bisa menerima dengan baik. Nah, bersyukur ini termasuk bagian dari cara kita merawat anak-anak kita agar tumbuh menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bersyukur adalah cara kita untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatannya. Tadi pagi, walillahilham, atas pertolongan Allah, saya diberikan kesempatan untuk mengisi ibu-ibu Majelis Ta'lim Teras Aisyah di Kota Gede, di Yogyakarta, offline. Itu ternyata ada di antara jamaah dan ini menjadikan kita lebih bersyukur ya, bisa dijadikan ibrah. Jamaah ini pernah diuji oleh Allah, ada penyakit mata tidak bisa berkedip. Kata beliau, ya Allah ketika mataku tuh nggak bisa berkedip itu tersiksa banget. Ya air mata terus keluar. Coba lihat, Masya Allah. Ternyata ya teman-teman, ibu-ibu semuanya, nikmat sehat itu nikmat yang luar biasa. Maka kita perlu ya mendidik anak-anak kita untuk dapat lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anak-anak kita masih kecil, maka kita kenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak, mata ini dari siapa nak? Dari Allah. Yuk kita bersyukur kepada Allah. Karena tentunya orang yang bersyukur itu pastinya Allah akan tambah nikmatnya. Jadi dari siapa? Anak-anak kita ya
mendapatkan materi tentang bersyukur tentu dari ibunya, dari orang yang terdekat. Kalau bukan dari kita, ibu-ibu, maka dari siapa anak-anak mendapatkan materi syukur itu? Ya, kita tidak boleh mendidik anak-anak, membersamai anak-anak itu mengandalkan sekolah. Karena yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak kita kelak di akhirat nanti adalah kita sebagai orang tuanya. Suami kita sebagai ayah dari anak-anak. Kita sebagai ibu dari anak-anak. Jadi apapun yang itu bermanfaat untuk anak-anak, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, wajib hukumnya untuk kita ajarkan. Ya. Apa tadi yang pertama kita ajarkan? Bersyukur. Ya, jadi biasakan anak-anak ini untuk bisa menghargai nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada mereka. Ya, dari mana mereka belajar? Dari kita sebagai orang tuanya. Kita lagi makan bareng-bareng di meja makan. Kita berkata kepada anak-anak kita, alhamdulillah hari ini Allah kasih kita makan. Alhamdulillah hari ini Allah kasih kita minum. Alhamdulillah hari ini Allah beri kita waktu untuk bisa berkumpul. Nah itu kan Masya Allah. Waktu berkumpul itu adalah rizki dari Allah. Ya. Alhamdulillah ibu senang. Mama senang. Umah senang. Hari ini Allah mampukan kita semuanya bisa sholat subuh. Nah, itu juga rizki dari Allah. Jadi ketika kita membersamai anak-anak, yuk coba kita jadi teladan yang baik. Ya, mencoba untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bukan hanya berbentuk materi. Ya, nikmat yang Allah berikan itu bukan hanya materi. Tapi ketika Allah ya memudahkan untuk bisa sholat subuh, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan untuk bisa berkumpul, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dan anak-anak kita untuk bisa berbagi, menyapa kedua orang tua kita, kemudian Allah berikan kesehatan untuk orang tua kita, untuk nenek, kakek, anak-anak, itu semuanya adalah rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita coba bantu anak-anak kita untuk lebih menghargai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada diri kita dan anak-anak. Yuk coba. Bismillah ya ibu-ibu PR. Catat ya. PR. Monggo silahkan dicatat ya. Dalam 3 hari ini, jika memungkinkan Jumat, Sabtu, Ahad. Jika memungkinkan, silahkan ibu-ibu ya kumpul bareng keluarga dan cobalah ajak anak-anak kita untuk bersyukur kepada Allah. Dimulai dari diri kita. Ya, kita coba untuk sabar, untuk syukur, untuk ridho terhadap apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Ya, karena kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kata beliau syukur itu adalah derajat keempat. Yaitu derajat yang tertinggi ya. Yang 1, 2, 3, 4 ini ya. Diawali dari apa? Ridho. Ya ridho. Pertama itu ridho. Kita harus bisa ridho. Ridho itu menerima semua apa yang Allah berikan. Kemudian yang kedua adalah sabar. Ya. Yang ketiga adalah tawakal. Dan yang keempat adalah syukur. Ya. Jadi bersyukur ini adalah ibadah yang jarang kita sadari. Jadi bersyukur kepada Allah itu ibadah. Ya ibadah hati. Ya, bersyukur kepada Allah, menerima apa-apa yang Allah berikan, qanaah, itu juga termasuk dari ibadah hati. Kemudian tidak mengeluh, itu juga termasuk dari ibadah hati. Sabar, itu juga termasuk dari ibadah hati. Jadi ketika ibu-ibu nih bersabar menghadapi suaminya, maka sesungguhnya saldo pahala ibu-ibu sedang naik. Ibu-ibu sabar membersamai anak-anak. Ya maka sesungguhnya saldo akhirat ibu-ibu sedang naik. Tapi kita jarang sadar bahwa itu adalah ibadah. Jadi Masya Allah ya ibu-ibu. Menahan marah itu juga ibadah. Yang harusnya mungkin keluar dari lisan-lisan kita omelan-omelan. Tapi kita tahan. Wal kadhiminal ghaid. Kita tahan amarah kita. Kita nggak jadi ngomel. Kita nggak jadi marah. Itu semuanya adalah ibadah. Ya. Maka yuk bismillah. Kita bersama-sama ya ibu-ibu nanti dalam 3 hari ini mengajak anak-anak kita
untuk lebih dapat bersyukur, lebih dapat bersabar, lebih dapat menerima. Ya, dari mana belajarnya? Dari kita sebagai orang tuanya. Berarti Ustazah, kita sebagai seorang ibu, berarti yang pertama kali kita lakukan ketika Allah memberikan sesuatu, kita nggak boleh ngeluh ya. Ini pelajaran untuk kita semuanya. Berarti kita seorang ibu, kalau ada sesuatu kita harus menerima dulu ya takdir Allah. Ya. Berarti kita sebagai seorang ibu, kalau Allah beri sesuatu kita bersyukur dulu. Iya, bersyukur dulu. Baru kemudian nanti anak-anak kita melihat apa yang kita perbuat, dan anak-anak kita, mereka akan mencontoh apa yang sudah kita lakukan. Baik, dan untuk pandai bersyukur itu diperlukan iman. Iman bahwa setiap peristiwa yang terjadi ada yang mengatur. Iman percaya bahwa ketika Allah mengatur setiap kejadian peristiwa di dunia ini, maka Allah mendahulukan kasih dan sayangnya daripada marahnya Allah. Itu yang paling penting. Jadi kita gini loh, kita sampaikan kepada anak-anak, nak, bahwa ternyata Allah tuh baik banget ya ke kita. Allah itu sayang banget ke kita. Ya bagaimana Allah tidak baik? Allah yang mengumpulkan kita semuanya. Allah yang memberikan kesempatan untuk ayah bisa mencari nafkah. Allah yang memberikan kesempatan untuk ibu bisa berkumpul dengan kalian. Berarti itu kan tanda kebaikannya Allah. Ya, dan kita katakan kepada anak-anak kita bahwa semua kejadian yang ada di dunia ini ternyata itu merupakan bentuk kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dan semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah sesuatu yang terbaik. Allah itu tidak akan dan tidak mungkin mendolimi hambanya. Allah itu tidak akan dan tidak mungkin mengecewakan hambanya. Pasti di setiap peristiwa, di setiap kejadian, ada hikmah yang terbaik yang ingin Allah titipkan kepada kita. Wah, Masya Allah nih. Kalau ibu-ibu, Masya Allah ya, sudah bisa atau mampu menjadi motivasi bagi anak-anaknya, maka Masya Allah, ibu-ibu ini guru terbaik ya, kalau sudah memberikan motivasi yang bagus kepada anak-anaknya. Dan potensi taat kepada Allah termasuk ya bagian dari hal yang sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan anak-anak kita, yang perlu dijaga, dipelihara, dan tanamkan kepada anak. Ya, kepekaan untuk selalu bersyukur. Kepekaan untuk selalu bersyukur. Dan ketika anak ini tumbuh dengan dibimbing oleh orang tuanya untuk pandai bersyukur, maka saya kira dan saya yakin jiwanya akan kuat, tidak menjadi lemah. Ya, subhanallah, ibu-ibu boleh deh sekarang dibuka ya. Dibuka surah An-Nisa. Silahkan. Bisa dibuka ya, surah An-Nisa ayat 9. Baik. Dibacakan, Mas? Boleh dibacakan, silakan Mbak, dibantu dibacakan. Ya, artinya ya, Saudara. Boleh. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Masya Allah, jazakillah khair. Barakallahu fiik. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita untuk takut kepada Allah seandainya kita meninggalkan di belakang kita itu anak-anak yang lemah. Ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa yang dimaksud anak-anak yang lemah ini diantaranya adalah lemah imannya. Jadi kita tinggalkan anak-anak kita tanpa mengenal Allah. Kita tinggalkan anak-anak kita tanpa mengenal agamanya. Ya, ini menjadi sesuatu yang sangat kita takutkan. Ya, karena sesungguhnya apa ayatnya di sini? Sesungguhnya ketika kita meninggalkan anak-anak kita yang lemah, maka sesungguhnya itu adalah sebuah kedzaliman. Ya, dan kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Ya, mengucapkan kata yang benar tuh diantaranya apa coba? Yaitu bersyukur, alhamdulillah. Ya, mengucapkan kata-kata yang Allah ridhoi. Maka sering-sering teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, tanamkan keimanan pada diri anak-anak dan cobalah kenalkan sedekat-dekatnya anak-anak kita dengan Allah dan bimbing anak-anak kita untuk memiliki pribadi yang lebih banyak bersyukur.
Karena bersyukur itu ternyata bisa menjadikan kehidupan kita lebih tenang, lebih bahagia, dan tentunya menjadikan anak-anak kita jauh lebih salih dan salihah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur itu penting, bukan hanya diucapkan, bukan hanya dipercayai di dalam hati, tapi tentunya syukur itu harus dibuktikan dengan anggota badan kita. Nanti pembahasan yang selanjutnya setelah kita mengajak anak-anak kita untuk bersyukur kepada Allah, ayo nak kita ucapkan Alhamdulillah. Maka selanjutnya kita bikin kurikulum dengan anak-anak kita, ngobrol bareng, diskusi. Yuk, sebagai tanda syukur kita, project apa yang akan kita buat sebagai tanda syukur kita. Jadi project keluarga juga bagus ibu-ibu. Oh iya, di antara project keluarga kita, Bu, misalnya anak-anaknya mau berpendapat, sebagai tanda bersyukur kita, yuk kita bareng berangkat kajian. Itu projectnya, misalnya. Oh iya Bun, di antara project akhirat kita, sebagai tanda bersyukur, kata anak laki-lakinya, saya mau lebih giat lagi sholat di masjid bersama ayah. Yang kemarin di soft kedua, sekarang mau soft pertama. Sebagai tanda syukur saya kepada Allah. Misal, contohnya. Oh iya Bun, sebagai tanda bersyukur kepada Allah, misalnya ya, nanti di akhir pekan kita mau bagi-bagi sesuatu kepada tetangga kita, misalnya. Boleh teman-teman, silakan. Teman-teman bikin project masing-masing, ya, di keluarganya masing-masing, yang sekiranya mampu untuk satu rumah itu bisa andil di dalamnya. Ya, jadi kira-kira projectnya apa? Oh, projectnya ini, silahkan. Ya. Dan ini bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada misalnya teman-teman yang punya project ya, nanti Ramadan project kita sebagai tanda syukur kepada Allah, umrah bareng. Wah, Masya Allah. Dari Jumat yang mulia ini saya doakan semoga teman-teman semuanya, kita semuanya diberikan kembali nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa umrah bareng anak-anak dan orang-orang yang kita cintai. Umrah Ramadan ya. Amin. Ya, itu tanda syukur kita kepada Allah ya. Baik. Yang kedua, ya, benih-benih ketaatan agar kita bisa menjadi hamba Allah yang Allah cintai dan juga anak-anak kita. Yang kedua adalah kebermanfaatan. Ya, kebermanfaatan. Apa itu kebermanfaatan? Nah, ini juga penting nih, teman-teman. Kita ya berikan kepada anak-anak kita sebuah pemahaman bahwa ketika kita hidup, maka cobalah untuk memberikan kebermanfaatan sebanyak-banyaknya kepada manusia. Ya, Rasulullah SAW, ya, beliau pernah bersabda, apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bermanfaat, ya kan? Khairukum anfa'uhum linnas. Jadi kita diskusi dengan anak-anak kita bahwa di antara proyek dalam keluarga ini adalah menghasilkan kebermanfaatan untuk orang banyak. Dan ini ternyata ya akhwat, ibu-ibu yang saya cintai, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan berbagai macam kelebihan pada diri anak-anak kita, di antaranya adalah agar kita sebagai orang tua bisa menggali di mana letak kelebihan yang Allah titipkan kepada anak-anak kita. Maka kalau ya kita sudah tahu kelebihan yang Allah titipkan kepada masing-masing anak-anak kita, maka kita jadikan, kita kawal ya kelebihan yang Allah berikan kepada anak-anak kita itu agar lebih bermanfaat untuk orang banyak. Contoh, misal anak kita yang pertama, contoh, dia senang misalnya untuk mengajar. Ya misal, kayaknya tuh matanya berbinar-binar gitu kalau berbagi dengan teman-temannya. Tentunya berbagi ilmu misalnya. Maka kita kasih project ya anak kita untuk mencoba mengajar. Kalaulah misalnya belum memungkinkan untuk offline, maka kajiannya sifatnya online atau berbagi ilmunya online. Apapun yang anak-anak kita bisa dibagikan, ilmu apapun yang penting bermanfaat, coba kita bikinkan bentuk forum yang itu nanti anak kita yang jadi mentornya gitu loh. Nggak apa-apa, audiennya sesama anak-anak juga nggak apa-apa. Ya, karena tugas kita sebagai orang tua itu melatih dan mengasah. Ya kan, nggak ujuk-ujuk anak-anak kita itu akhirnya pandai mengajarkan, enggak. Ya tentunya semuanya juga dari Allah, tapi perlu yang namanya latihan. Lah dari mana mereka latihannya? Dari kita sebagai orang tuanya.
beri waktu anak-anak kita untuk bisa mengasah kelebihan yang Allah berikan agar lebih bermanfaatnya. Dan tentunya teman-teman, kita sebagai orang tua juga harus punya waktu. Untuk apa? Untuk mengamati kelebihan dari setiap anak-anak kita. Ibu-ibu punya anak 11, ya. Pasti ke-11 anak itu berbeda-beda keunikannya, kelebihannya. Yang pertama begini, yang kedua begini, yang ketiga begini, sampai yang ke-11. Ibu-ibu punya anak kembar, ya. Yang kembar pun berbeda. Ya, walaupun lahir dalam waktu yang berdekatan, tapi kelebihannya berbeda-beda. Ada anak kembar itu yang satu sukanya kalau main di luar, sukanya outdoor. Ada yang sukanya indoor. Ada yang Allah berikan kelebihannya gampang bersosialisasi. Ada yang Allah berikan kelebihannya pemalu. Ada yang Allah berikan kelebihannya berempati, peduli gitu ya. Ada yang Allah berikan kelebihannya, apalagi misalnya ibu-ibu. Ibu-ibu kelebihan anak-anaknya apa? Masya Allah, Allahumma barik. Coba saya lihat di ruang obrolan, ayo di ruang chat. Saya pengen tahu ibu-ibu punya anak kelebihannya apa saja. Yuk ditulis yuk. Jangan sampai kita lupa atau kita nggak tahu kelebihan anak kita. Boleh silakan tulis. Ini belum ada yang nulis, bisa menulis insya Allah di ruang ini ya Bu ya, di ruang chat. Silakan ditulis. Monggo. Ya, Masya Allah, Allahumma barik. Siapa yang sudah menulis? Masya Allah. Kelebihannya matematikanya bagus. Masya Allah, Allahumma barik. Ya bagus, matematika bagus bisa diasah kembali. Nanti dia lebih bermanfaat untuk orang lain. Ya boleh, misalnya sudah matematikanya bagus, sukanya juga ngajar. Ya silahkan berbagi ilmu, mengajar ya dengan materi matematika. Ya, berbagi ilmu misalnya berkaitan dengan matematika, cara berhitung misalnya ya, Masya Allah. Atau sosialnya bagus Ustazah, Masya Allah. Sosialnya bagus, berarti latih untuk sering-sering adakan acara sosial gitu ya. Kita sebagai orang tuanya ikut andil dalam membersamai anak-anak ketika ada kegiatan sosial. Ya kita latih. Ya di mana ada kegiatan sosial, kita sebagai orang tuanya ikut andil dan membawa anak kita turut ikut andil dalam kegiatan sosial. Semoga ya ibu-ibu apapun yang Allah berikan dari kelebihan anak-anak kita, semoga Allah jadikan semuanya sebagai jariah kita. Jariah kita sebagai orang tuanya. Karena yang namanya anak-anak, ya Masya Allah, ketika kita berusaha untuk meninggikan gunung istilahnya ya. Meninggikan gunung tuh berarti kita meningkatkan lagi kelebihan anak-anak kita, maka itu bagian dari jariah yang kita titipkan kepada anak-anak kita. Jadi ingat ibu-ibu, jangan terlalu sering melihat kelemahan anak kita, tapi ayo bareng-bareng kita lihat kelebihan anak kita yang Allah titipkan kepada anak-anak dan coba untuk bersama-sama membuat proyek yang lebih bermanfaat untuk sesama hamba Allah. Dan hari ini walillahilham sangat-sangat mudah untuk kita buat proyek bareng bersama anak-anak kita, baik dari dalam rumah maupun kita harus keluar rumah. Ya insya Allah kalau dari dalam rumah juga sudah bisa. Hari ini kita buatkan program apa ya agar anak-anak kita lebih menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat, dan itu bagian dari jariah. Baik, yang terakhir ibu-ibu, di antara benih-benih ya ketaatan yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita, yang pertama tadi bersyukur, yang kedua adalah bermanfaat, yang ketiga adalah konsistensi atau keistiqomahan. Ini yang paling penting. Biasanya PR yang paling besar tuh dimulai dari kita orang tuanya. Ya Masya Allah. Kita ini mampu belum untuk konsisten dalam ibadah? Kita mampu belum untuk istiqomah ya dalam ibadah? Ya, kita sebagai orang tuanya dulu nih. Kalau kita pengen anak kita istiqomah, maka kita evaluasi diri kita masing-masing. Kita istiqomah belum ya untuk sholat duhanya? Kita istiqomah belum ya untuk zikir pagi dan petang? Kalau kita belum istiqomah, maka yuk kita istiqomahkan dulu. Kenapa? Karena ketaatan orang tua itu akan sangat berdampak bagi anak-anak. Ya, jadi PR lagi nih ibu-ibu. Yuk PR yuk. Ini untuk diri saya dan ibu-ibu semuanya. Yuk kita tanya pada diri kita masing-masing. Kita udah istiqomah belum ya? Jangan-jangan selama ini kita sebagai orang tuanya yang belum bisa istiqomah gitu ya. Bagaimana anak-anak mau mencontoh kepada kita
kalau kitanya saja belum bisa istiqomah. Dan ajakan ini tentunya untuk diri saya pribadi dan untuk ibu-ibu semuanya, mari kita istiqomahkan amalan-amalan saleh sekecil apapun amalannya, dan jangan pernah kita remehkan sekecil apapun amal saleh. Karena bisa jadi amal saleh yang kecil itu akan menjadi besar di hadapan Allah dengan ketulusan niat yang ikhlas, dan sebaliknya amalan yang besar di hadapan manusia bisa menjadi kecil di hadapan Allah karena buruknya sebuah niat. Dan amal yang istiqomah akan lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya dibandingkan amalan-amalan yang tidak istiqomah. PR untuk selanjutnya, bikin project dengan anak-anak untuk sepekan ini. Kira-kira amal soli apa yang ibu-ibu bisa istiqomahkan bareng dengan anak-anak? Setiap keluarga punya projectnya masing-masing, silahkan dibuat agar bisa lebih bermanfaat kajian kita pada siang hari ini. Dibuat PR ini dan silakan diamalkan, diistiqomahkan 1 pekan ini. Kalau kurang ustazah, kurang 1 pekan, 1 bulan, boleh silakan. Kebanyakan 1 bulan, setengah bulan, ya terserah ibu-ibu projectnya. Boleh project dengan anak-anak, apa misalnya telepon Uti dan Atung, ya kakek dan nenek setiap pagi, ya telepon istiqomah tuh boleh. Boleh juga sedekah setiap hari dengan anak-anak, boleh juga menyediakan minum, ya di depan rumah, menyediakan makanan dengan anak-anak, ya kita belikan anak-anak yang menyediakan, itu juga boleh. Boleh juga misalnya ngaji bareng, itu juga boleh, ya silakan ibu-ibu bikin project yang mana dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan proyek itu bisa diistiqomahkan. Semoga dengan kita mencoba untuk merubah pola yang sudah ada menjadi pola yang lebih baik dan kita istiqomahkan, semoga Allah ridho dan menjadi bekal untuk kehidupan anak-anak kita di masa yang akan datang. Karena ibadah itu awalnya dipaksa, ya kalau sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi rutin di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu biasanya ringan untuk kita jalankan bersama-sama. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.